Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau pick a card, yaitu tentang kelanjutan bagaimanakah kisah twin flames kita atau hubungan kita selanjutnya setelah breakups, ya. Apakah kalian ketemu lagi komunikasi atau tidak? Oke. Dan kalaupun kalian bertemu lagi dan coba untuk rujuk apa yang terjadi, ya. So di sini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Kita membaca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalian dealkan ya dengan orang yang kalian inginkan ya. Dan aku kasih waktu 3 menit. Oke. Oke. Satu menit lagi. Oke, kalian siap ya? Alright, kita mulai. Mami Lucky akan pilih deck 1. Oke guys, selamat datang ya di channel aku. Dan sorry, aku mau intermezzo dulu. Ini aku ada karya dari ponakan aku. Ini tentang keriprit. Apa sih keriprit? Ini anakku ya, ponakan tapi udah kayak anak aku. Dia jualan keriprit. Ini krenyes banget, pedes, dan harganya murah, 5.000 aja say. Kalau kalian mau boleh Instagram aku ya, DM ya. Dan maknyus deh, aku aja sambil makan loh guys. Oke, sorry itu guys ya, aku intermezzo dulu ya buat bantuin ponakanku usaha ya. Sambil bantu-bantu insya Allah ini bisa menemani kita ya di saat kita baca reading tarot sambil nyem ya, pedas-pedas. Oke. Alright, kita mulai dengan energi kita ya. Kita mulai dengan energi kita tentang perasaan kita ke dia saat ini ya. Tentang perasaannya kita ke dia, orang yang kalian dealkan, yang kalian break ups ya. Saat ini no komunikasi, apa yang ada di pikirannya kalian ke dia. Oke. Oke, di sini kita memantau. Kita memantau, kalau dibilang munafik bisa, karena kita masih memantau keadaan, masih, apalagi aku reader tarot ya. Jadi aku selalu memantau dia ya. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan dan sangat berhati-hati dalam tindakanku ke depannya. Karena di sini yang kita lihat, kita banyak penyesalan, kekecewaan,
di dalam pengorbanan kita selama ini. Dan kita juga belajar berhati-hati sekarang ya terhadap dia, agar tidak terjadi suatu penyesalan lagi, kekecewaan lagi, bahkan juga kalian pasrah ya tentang cara kalian move on ya. Jadi kalian sini udah mau menggantungkan perasaan stagnan kalian ke dia. Makanya kalian berhati-hati banget nih ketika mau bicara, mau bertindak, sangat berhati-hati karena kalian tidak mau lagi ada pengorbanan yang tidak dihargai oleh pasangan kita di sini. Oke, kita lihat tentang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi energi kita ke dia tuh sangat berhati-hati ya. Kalau dibilang Muna bisa, tapi Munanya itu dalam kondisi positif ya. Kenapa? Karena kita belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama yang membuat kita terbebani, membuat kita stagnan, membuat kita penyesalan, terus juga membuat kita banyak sekali kekecewaan, trauma di sini karena banyak pengorbanan yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak mau lagi sembarangan untuk berbicara, berucap ataupun bertindak, karena kalian di sini benar-benar ingin yang tutup the point ya, bicarakan langsung dengan kejujuran ya, tapi kalian mempelajari dulu situasinya. Oke, kita lihat ya bagaimana kisah twin flames kita ya, hubungan kita setelah breakups dengan dia. Seven of Coins, Seven of Coins, Waalaikumsalam. Bagaimana kisah twin flames kita setelah breakups? Apakah kembali lagi atau tidak sama sekali? Wow, Eight of Pentacles ya. The Justice, Page of Pentacles. Twin flames, bagaimana kisah twin flames kita setelah breakups? The Wheel of Fortune. Okay. Nine of Wands. Oke, kita lihat ya tentang deck yang nomor 1. Tentang bagaimanakah kisah twin flame kita setelah breakups. Ya, di sini ada Seven of Coins, Eight of Coins, Justice, Page of Coins, and Wheel of Fortune, and Nine of Wands, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, and the Judgment, the Ten of Wands. So gini guys, ini ilahi membangunkan kita ya, untuk awakening spiritual, dan diberikan kesulitan ya sebenarnya untuk memulai hubungan yang baru lagi dengan orang tersebut sebenarnya, karena banyak rahasia yang belum terungkap di sini dan merasa tidak nyaman dari cara hubungan ini berbagi kestabilan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, di sini yang kelihat bagaimanakah kisah twin flames kita setelah breakups. So, karena kita mempelajari tentang masa lalu ya, dan kita sudah banyak berkorban, sehingga di sini yang kelihat ya, kalian bisa dipertemukan kembali ya, karena ada Duel the Fortune, yang mana kalian akan dipertemukan kembali, saling Waalaikumsalam, saling memperbaiki hubungan ini, menanam lagi harapan. Tapi memang di sini akan dipertemukan dengan orang baru
Ya, ini membuat adalah menjadi pembayaran karma lagi. Ini bisa menjadi orang baru ataupun saling belajar ya untuk pembayaran karma masing-masing. Karena aku lihat di sini kalian coba untuk menanam kembali harapan kalian dan saling memperbaiki kestabilan masing-masing, terutama keuangan ya, menyangkut keuangan banget ini ya. Tapi kalau kalian bisakah bersama setelah breakups? Bisa ya, bisa. Tapi memang di sini kalian menjadi tidak nyaman, belajar dari kesalahan di masa lalu dengan orang yang kalian sharing, berbagi kestabilan hubungan ya. Karena aku lihat di sini ya, hubungan ini bisa adanya orang baru lagi ya, dimana kalian coba memperbaiki tapi akan diberikan ujian lagi karena perjalanan twin flames ya. Jadi tidaklah seindah Cinderella gitu. So yang aku lihat memang kalian coba untuk menumbuhkan kembali kestabilan hubungan kalian dan kalian memperbaiki tentang pembayaran karma, terutama kejujuran di antara kalian, saling menanam tentang pembelajaran kesetiaan satu sama lain, yang mana kalian memang fokus dari apa yang telah kalian lalui di masa lalu dijadikan pelajaran kalian sebagai pembayaran karma. Ya, di sini bisa kalian rujuk, tapi memang kalian harus sabar menunggu. Tapi ini energinya lambat ya untuk bisa kembali, karena di sini yang aku lihat ini sangat-sangat earth sign and Libra ya, and the Wheel of Fortune. Yang aku lihat di sini energinya ya, dan kalian ya bisa kembali tapi sama-sama saling tidak nyaman sebenarnya ya, karena banyak rahasia yang tersimpan dan banyak terbebani dengan awakening spiritual yang kalian jalani. Karena di sini memang kalian harus fokus dulu ya kepada pembayaran karma diri kalian masing-masing aja dulu. Karena kalaupun kalian bersatu lagi setelah break up, ya itu dia, kalian akan diuji kembali, terutama tentang kejujuran ya, dari kesabaran dan juga cara kalian men-setting goals ulang lagi. Di sini kalian juga coba untuk belajar tentang kesetiaan dan juga belajar tentang masa depan kalian maunya bagaimana. Karena di sini ada Duel de Fortune, yang mana kalian memang akan dipertemukan tapi akan diuji lagi dengan pembayaran karma. Karena kalau perjalanan twin flame itu nggak sekali dua kali union ya, nggak sekali dua kali ujian, itu banyak banget ya, sampai dua-duanya terutama di M itu bisa awakening spiritual ya. Jadi tidak mengutamakan duniawi di sini ya. Dan kamu sangat belajar nih, berhati-hati sekali tentang masa lalu kamu, jangan sampai kamu kecewa lagi, karena sini kamu sudah banyak trauma pengorbanan yang kamu berikan. So, kalau kalian, bagaimanakah kisah twin flames kita setelah breakups? Bisa bersatu, bisa, tapi memang harus menanam kestabilan dirinya kalian dulu ya. Siap nggak kalian untuk ketemu lagi dan belajar kembali tentang pembayaran karma kalian dari nol. Jadi ya kan kalian sudah pisah nih, terus kalian break up kan, pisah kan, terus kalian dikembalikan, otomatis dari nol lagi dong pembayaran karmanya. Nah, kalian sanggup nggak? Kalian harus belajar dari masa lalu, apa yang membuat kalian terbebani, dan kalian menjadi was-was juga di sini ketika mau kembali sama dia. Kalian takut apa yang kalian sudah korbankan diri kalian membuat kalian trauma lagi ya. Sini aku lihat seperti ini, kita lihat the oracle-nya ya. So guys, jangan lupa ya, kalau mau keripiknya ini pedas banget ya, bisa pesan di Instagram aku, 5.000 aja buat teman kita nonton tarot ya kan, sambil ngunyah-ngunyah santai-santai, minumnya es teh manis, ada keripiknya, santai di rumah, stay home ya kan, bersama channel aku ya nggak guys ya. So kita lihat tentang orakelnya ya, hubungan kalian.
setelah breakups. Sentimental feeling, otomatis hubungan kalian ini ya menguras pikiran ya, gitu loh. Kalaupun kalian kembali, otomatis kan kalian menjadi orang yang sentimental dalam pikiran, emosional, ketakutan, ya, dan harus ulang dari nol lagi, belajar lagi, ya. Di sini yang aku lihat. Jadi kalian harus pikirkan kembali ya, pelajari lagi sebelum kalian kembali setelah breakups ya. Mask, wah dikasih 2, padahal 1 tadi yang gue minta. Wow, oke. Break up, heartbroken. Lihat sini, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandon. Ya karena kan kalian didiemin ya sama dia, tidak ada komunikasi, sehingga kalian banyak sekali penyesalan dalam hubungan ini, kecewa banget ya. Dan kalaupun kalian kembali lagi, kalian menjadi banyak ketakutan dalam diri kalian. Dan di sini ya dua-duanya akan memakai topeng ya, karena kan the mask ya, seseorang yang selalu memanipulasi dirinya sendiri pun dan juga orang-orang sekitarnya. Not showing true feelings, hiding, persiveness, pretend, delude, and gaslighting. Ya karena kan kalian menjadi orang yang selalu memantau nantinya keadaan ketika kalian bisa rujuk dengan dia, otomatis kan was-was terus, memanipulasi keadaan terus, ya karena kalian takut trauma dari pengorbanan kalian lagi. Jadi pelajari lagi sebelum kalian kembali, sebelum kalian mengorbankan perasaan kalian lagi. Karena yang kulihat di sini ya, energinya dia bisa kembali soalnya gitu ya. Tapi ya itu, dimulai lagi ntar karmanya dari nol. Dan kalian sanggup nggak kalau dia belum awakening spiritualnya? Kalian sanggup nggak dengan pengorbanan kalian selama ini, dengan spiritual kalian yang sudah kalian bangun? Ya, pikirkan kembali hal itu. Oke, so kita lanjut untuk deck nomor 2. Kita lanjut ya ke deck nomor 2. Oke, Insyaallah ini bisa resonate buat kamu yang deck nomor 2. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share channel aku. Dan aku mau intermezzo sedikit guys. Ini keripik buatan ponakan aku, dan harganya 5.000, pedes banget, kripis banget. Bisa buat teman kita nonton sambil minum es teh manis ya, untuk nonton channel aku. Jadi dibawa santai aja ya guys. Kalau ada yang mau order bisa ke Instagram aku ya. So kita lihat energi kamu ke dia untuk deck yang nomor 2 ya. Deck yang nomor 2. Energinya kamu ke dia saat ini dan setelah break up ya. Oh, oke. Two of coins, the Fool, and Two of Wands. Sebenarnya kamu gak nyaman ya ketika dia mau kembali. Kamu juga menjaga perasaan kamu ya. Dia setelah menghancurkan kamu, dia akan kembali. Kamu gak nyaman. Dan di sini yang aku lihat memang kamu diberikan 2 pilihan dalam menata masa depan kamu. Bahkan kamu juga ada seseorang baru mungkin ya di sini yang lihat, karena ada 2-2. Jadi kalian diberikan 2 pilihan, entah itu pekerjaan ataupun tentang karir dan pasangan baru kalian. Di sini kalian juga masih ragu untuk keluar dari zona aman karena kalian masih belum seimbang tentang perasaannya kalian ke dia. Ya. Jadi yang kulihat di sini ya, kalian masih bimbang tentang masa depan kalian. Kalian juga masih takut untuk keluar dari zona aman karena banyak keraguan di dalam dirinya kalian. Ya, di sini. Dan kalian juga gampang terpengaruh ya ketika mendengar kabar tentang dia. Oh no, ini membuat kalian ragu, down lagi. Itu harus
kalian pikirkan, ya. Harus dirubah dan harus keluar dari zona aman. Kalian harus planningkan, bukan untuk ragu, ya. Kalian harus planningkan untuk keluar dari zona aman. Oke. Sini aku lihat seperti itu. Karena bagaimanakah kisah twin flames kita setelah breakups, ya? Apakah kalian bisa kembali atau tidak, ya? Five of Wands in the reverse. Bagaimanakah kisah kelanjutan twin flames kita setelah breakups? Apa masih bisa kembali atau tidak? Queen of Wands. Oh, Six of Swords in the reverse. Wow guys, banyak sekali hal yang membuat kalian gagal, ya, yang aku lihat di sini. Karena ketika kalian bersama nantinya, kalian banyak ketakutan, ya, dari cintanya kalian ini udah nggak semangat ke dia, ya, dan kalian juga tidak mencintai dengan ketulusan lagi di sini yang aku lihat. Ya, karena menjadi orang yang brutal, ya, tentang rahasia yang terbongkar. Ini membuat kalian stagnan untuk memberikan maaf satu sama lain nanti. Memang di antara kalian tidak akan ada drama lagi, tapi kalian simpan di dalam batin kalian, di mana kalian coba untuk memberikan komunikasi, kejelasan, ya, tentang hubungan kalian, ya, agar saling berbagi kestabilan lagi. Karena Five of Wands in the reverse ini kan kalian coba untuk cari jawaban, ya, soul searching gitu, ya, mencari jawaban, yaitu dengan menjelaskan komunikasi dari apa yang membuat kalian ragu tentang dia, ataupun ada masalah dari kedua masalah kalian, entah ada orang ketiga di sini. Karena ada Six of Pentacles itu bisa, ya, karena six loh yang aku lihat, tapi yang satu reverse. Dan yang aku lihat di sini juga kalian coba untuk kuat, ya, memaafkan dari penjelasannya dia, terutama tentang berbaginya kestabilan hubungan kalian dengan orang lain. Dan di sini kalian coba untuk memberikan kedamaian yang aku lihat, dan kalian juga coba untuk ingin selesai permasalahan, tapi memang kalian coba untuk menahan perasaan kalian, ya, untuk menerimanya, tapi ujungnya stagnan, membuat hubungan ini damai tapi tidak ada the journey-nya, tidak ada ujung kebahagiaannya. Karena kalian coba menahan rasa amarah kalian, rasa kecewanya kalian di sini. Ya, ini nantinya hubungan kalian penuh dengan kekecewaan, penyesalan cinta, dan tidak ada rasa optimis, tidak ada gairah lagi. Ini yang kalian takutkan ketika kalian kembali setelah breakups. Dan kalian juga stagnan, ya, untuk berdamai ketika kembali. Jadi kalian bisa kembali, tapi stagnan untuk bisa komunikasi lebih baik lagi. Dan kalian juga menjadi gagal dalam spiritualnya kalian. Ini membuat kalian takut ketika kalian kembali, kalian tidak ada perasaan lebih ekstrim lagi tentang cinta, seksnya, atau ketulusannya kalian ke dia. Begitupun dia sama. Dan di sini membuat kalian, ya, harus kuat, ya, menerima kejelasan apapun yang dia berikan untuk menstabilkan. Tapi memang ini membuat kalian gagal healing, karena kalian memendam perasaan. Ujungnya, ya, kalian nggak bisa berdamai sebenarnya, ya, dalam kejujurannya dia. Karena ini membuat kalian takut ketika sudah kembali. Kalian memaafkan tetap, tapi ternyata kalian udah nggak terlalu ambisi, tidak terlalu nafsu lagi dengan
ketulusannya kalian ke dia, cintanya dia atau ke kalian gitu ya, terutama tentang hubungan badannya di sini. Ini membuat kalian juga takut ya untuk bisa mengambil resiko keluar dari zona aman, membebaskan diri. Kalian juga masih ragu ya, jadi kalian ini labil kalau aku bilang ya, hubungan kalian ini masih labil. Kalau kalian kembali pun ya kalian masih banyak ketakutan yang aku lihat ya, nanti ujungnya kalian sama-sama brutal, sama-sama mengumbar rahasia satu sama lain ya, di sini yang aku lihat. Karena kamu juga sudah ada dua pilihan ya, entah pekerjaan atau orang baru di sini yang aku lihat. Jadi kalaupun kalian dipersatukan kembali, malah kamu takut ya, ketika kamu mau dikembalikan bersatu lagi, kamu takutnya ya udah nggak bisa senapsu dulu gitu loh. Malah yang ada banyak penyesalan cinta yang terjadi. Health care change. Ya, kamu harus pedulikan kesehatan kamu ya, tentang pilihan. Karena kalau kalian bimbang dan galau, otomatis kegusaran, kegundahan akan selalu ada, dan itu efek ya buat kehidupannya kalian, terutama pikiran dan hati. Ujungnya nanti akan menjadi sakit jantung ya. Kenapa? Karena kalian banyak keraguan. Itu membuat kalian depresi, stres, ntar ujungnya nggak makan, malas makan, karena ketakutan ya, antara iya dan enggak untuk kembali. Jadi kalian harus yakin kepada diri sendiri, kalian harus berani memplanningkan ya tentang keluar dari zona aman. Kalau memang kalian merasa tidak nyaman ketika kembali dengan dia, katakan tidak ya. Kalian harus berani mengatakan tidak untuk kembali sama dia, karena kalian merasa jikapun kembali, ini membuat kalian tidak nyaman dan banyak ketakutan tentang perasaannya kalian nantinya ke dia. Ketika kalian kembali lagi setelah breakups, ini membuat kalian makin menyesali tentang percintaannya kalian. Nanti yang ada kalian ya gagal dalam damai diri kalian sendiri, ujungnya gagal healing ya. Jadi kalian harus pikirkan kembali apa yang membuat kalian ragu. Beranikan berkata jujur. Kalaupun itu sakit ya, jangan memandang tentang perasaannya dia. Kalau dia bisa menyakiti kalian, otomatis dia tidak memandang perasaannya kalian ya. Wow, bukan. Sorry guys, sebentar. Oke. Mirror. Not today. Oke. Di sini kalian harus pedulikan diri kalian seperti yang gue bilang tadi ya. Kalau dia tidak bisa menghargai keputusannya kalian untuk mengatakan tidak ataupun iya, kalau dia cinta kalian dengan baik, dengan tulus, pasti dia menghargai, tidak menyakiti kalian. Tapi kalau dia tidak menghargai, otomatis dia akan menyakiti kalian ya, walaupun dia beralasan tidak sengaja, karena segala sesuatunya dia sudah tahu efeknya seperti apa. Mirror, ya kalian harus berkaca diri ya, apa yang dia lakukan. Misalnya dia berselingkuh, bukan berarti kita harus berselingkuh juga, tapi kita harus mengambil sikap dari dia itu dengan cara berkata tidak, yaitu jujurkan apa yang membuat kalian nyaman atau tidak, apa yang membuat kalian stagnan dalam kegagalan dalam kedamaiannya kalian, terutama ketika kalian kembali setelah breakups.
Karena sini ada, wow, kalian dikasih 3 ya. Tadi 2. Heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Ya, jadi gini, mirror and not today. Ya, so sini aku lihat sih heart with a key. Jadi kalian harus memperdulikan kesehatan kalian. Tadi aku bilang kan penyakit jantung ya. Kalian bisa lihat ya, ini kuncinya hati itu ada sama kalian sendiri. Kalian gunakan spiritualnya kalian untuk mendapati kesuksesannya kalian, itu untuk ketegasannya kalian. Belajar berani mengambil keputusan sendiri, walaupun itu menyakitkan. Ya, selama itu untuk kebaikan gak apa-apa. Karena kan terkadang kita harus tegas. Ya, bisa berkata tidak. Heart with key, welcoming love and meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Ya, kalian harus healthy care, pedulikan kesehatan diri kamu, terutama jantung. Dimana orang selalu banyak kegelisahan, itu akan efek dengan jantung juga, karena hidup dalam ketakutan. Dan di sini welcoming to love, ya kamu harus bisa memilih keluar dari zona aman dan mengambil salah satu pilihan dalam kehidupan kamu. Ya, bisa dengan pekerjaan ataupun orang baru di sini. Mirroring, gunakan spiritual kamu untuk ketegasannya kamu. Ya, di sini harus berani mengambil keputusan di mana itu tidak membuat kamu nyaman, terutama ketika kembali setelah break up. Ya, not today, not dealing, hurt, avoiding, confrontation, call a person, boundaries, still angry. Ya, kalian kan coba untuk bisa berdamai nih, ya, berdamai, tapi ternyata tidak membuat kalian damai ketika ada kejujuran salah satu di antara kalian. Emang di saat ini kalian tidak ada komunikasi ya, not today. Jadi pikirkan lagi ketika kalian mau kembali sama dia, dan kalian juga jangan saling menyakiti ya dari kejujurannya kalian. Kalaupun kalian memaafkan dia, tapi kalian masih ada rasa marah, kesal karena adanya perselingkuhan, otomatis itu tidak akan pernah bisa hilang. Terkikisnya pun itu butuh waktu lama. Ya, kita jangan membohongi diri kita sendiri karena cinta. Cintai dirinya kalian sendiri dan juga Tuhan ya, karena ini bisa membantu kalian untuk healing. Mencintai manusia itu hanya sesaat dan mudah dibolak-balikan hati dan pikirannya oleh Allah. Jadi jangan pikirkan untuk bisa kembali ketika kalian masih merasa ragu. Ya, not today. Jadi jangan ambil keputusan hanya karena ingin bersama dia agar dia tidak dengan orang lain. Itu namanya toksik. Karena kalian ingin mendominasi, ingin mengendalikan, ya. Jadi kendalikan diri kalian dengan spiritual, ya, dan bisa berkata tidak ketika kalian masih ada rasa marah dalam hati, terutama tentang kejujuran adanya orang ketiga. Kalian harus berani keluar dari zona aman untuk mencari masa depan kalian sendiri yang selama ini membuat kalian tidak seimbang. Okay? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Kita lanjut ke nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome ya di deck nomor 3. Kita lanjut energinya kamu ke dia. Bagaimana kisah kelanjutannya kamu dan dia setelah breakups? Apakah kalian bisa kembali atau tidak? Kita lihat energinya kalian. Five of Pentacles, Four of Cups. Rasa penyesalan dan kehilangan kesempatan baik dalam masa depannya kalian ataupun pilihan yang baik ya selama ini. Karena kalian merasa dibully, merasa dibuang, merasa diabaikan. Ini membuat kalian sangat berpikir tentang kehilangan selama dengan dia, terutama dia meninggalkan kalian karena adanya option-option yang lain. Di sini aku lihat ada keberanian kalian ya dalam berpikir. Jadi gunakan intuisinya kalian untuk memberanikan dan belajar sabar, kuat dalam menghadapi kehilangan ataupun kekecewaannya kalian dengan spiritualnya kalian.
Di sini kalian harus pedulikan ya dari penyesalannya kalian itu dengan pemikiran positif, agar apa yang kalian dibuang oleh dia, kalian bisa lebih kuat ya. Karena kalian dibuang oleh soulmate kalian di sini. Ya, kalian harus berani menghadapi kehilangan. Kalian juga harus perbaiki diri dalam mencari tujuan hidup kalian. Gunakan kekuatannya kalian, misinya kalian untuk sesuatu yang bagus. Jangan sampai kehilangan kesempatan lagi. Dan juga jangan terlalu overthinking dari apa yang kehilangan dari kehidupannya kalian. Oke? So kita lihat bagaimana kisah kelanjutan Twin Flames setelah breakups. Oke? Guys, aku intermezzo lagi. Kalau yang mau keripik, keriprit, kenyis-kenyis, hua-hua, ini pedas banget. Ini harganya 5.000. Bisa Instagram aku ya. Ini hasil ponakan aku usahanya. Oke? Thank you. Itu enak loh guys, buat teman kita nonton channel atau nonton YouTube apapun, itu sambil makan itu rasanya bikin orang greges gitu ya. So kita lihat ya, seperti readingan aku ya, bikin kita greges. Hasilnya apa gitu. So kita lihat, wow, kelanjutan kisah Twin Flames-nya kita. Setelah breakups ya, apa kalian bisa kembali atau tidak? Oke. Wow. Strange. Kalian soulmate ya, ataupun twin flames ini bisa. Tapi kayaknya beban deh, ya aku lihat. Dia datang memang ke kalian, datang banget. Tapi hubungan kalian ya merasa jadi grounded, jaminan ketika dia tidak nyaman dengan orang ketiganya, ketika dia tertekan oleh orang ketiganya. Dan hubungan ini juga membuat tujuan hidupnya kalian tidak ada kepastian, sehingga kalian gelisah. Hubungan ini saling membawa kegelisahan, kegundahan, karena ya merasa terbebani ya dari cara salah satu dia ya memberikan cinta. Ini membuat kalian merasa tertekan, banyak permasalahan untuk saling memahami. Bahkan kalian juga gelisah, apakah kalian berani dan kuat ya untuk bisa menahan beban tentang rahasia orang ketiga ini. Dan kalian juga coba untuk menguatkan diri kepada spiritualnya kalian. Di sini yang kulihat, ini juga membuat kalian tertekan ya dengan spiritualnya kalian, karena kalian tidak nyaman dengan kembalinya kalian bersama setelah breakups. Ya, karena dia selalu bermain ya. Ketika kalian mengendingkan hubungan ini, breakups, dia datang kembali, tapi kalian coba untuk menegaskan tidak ada kata kembali selama dia masih bermain-main dalam hubungan, selalu datang dan pergi. Dan dia coba untuk berkata manis yang membuat kalian menjadi overthinking, memikirkan dia, dan ya itu membuat kalian menjadi depresi sendiri. Kalaupun kalian kembali, otomatis kalian banyak ketakutan ya di dalam dirinya kalian lagi, nanti trauma tentang kehilangan. Kalian juga depresi karena kalian mengingat ketika kalian dibuang, diabaikan. Ini membuat kalian memberanikan diri ya untuk bisa tidak memilih siapapun. Kalian aku lihat di sini. Dan kalian gelisah juga hubungan ini ya. Gelisah ketika kalian kembali, karena banyak sekali beban dalam rahasianya hubungan ini tentang orang ketiga. Dan kalian juga sulit untuk bisa awakening spiritual nantinya, karena merasa banyak ketakutan, tidak happy, tidak bahagia, dan merasa diteror setiap malamnya mengingat cara dia memberikan cinta. Ini membuat kalian beban, membuat kalian depresi, membuat kalian merasa
tidak nyaman. Dan di sini aku lihat juga kalian sangat sekali lelah, ketakutan. Kalian juga merasa diteror nantinya setiap malam mengingat hubungan dia dengan orang ketiga. Kalian juga gelisah, apa kalian kuat untuk menahan bebannya ini gitu. Jadi pikirkan kembali ya. Beranikan diri untuk tidak memilih jika itu membuat kalian luka dan trauma ya. Jadi kalian harus banyak pedulikan tentang dirinya kalian dulu. Ya, jangan sampai kesekian kalinya kalian dibuang lagi. Ya, di sini aku lihat. Karena ya kalaupun kalian kembali, ini ada kata kembali bisa, tapi kalian terbebani. Ya, kalian juga merasa fokus di masa lalu, jadi tidak ada perkembangan untuk spiritualnya kalian. Kalian juga menjadi seseorang yang merasa harus bertanggung jawab dari setiap masalah, terutama rahasianya dia yang belum terbongkar. Ini membuat kalian tertekan dan juga membuat kalian menjadi seseorang yang dicadangkan oleh dia. Ya, di sini yang kulihat. Jadi kesulitan untuk kehilangan masa depannya kalian, gitu loh. Jadi gini, kesulitan untuk kehilangan bukan masa depannya kalian. Sorry guys. Jadi gini, kesulitan kehilangan cara kalian melupakan masa lalu ya, karena dia datang dengan manisnya dia ya untuk bisa kembali lagi sama kalian, karena dia pintar merayu dan dia juga merasa gagah atau cantik ya, sehingga dia gunakan ketampanan ataupun kecantikannya untuk membuat kalian overthinking lagi. Gracefully ending, jadi di sini adalah bersyukur aja, terima aja saat ini. Kalaupun hubungan kalian telah ending ataupun berpisah, ya kalian harus bisa menerima ya dan bersyukur. Karena yang aku lihat juga energi kalian ini stagnan ya, belum bisa melupakan dia, belum bisa melepaskan dia. Kalaupun kalian kembali ya akan seperti itu nantinya. Kalian gak akan bahagia karena gelisah terus, tertekan dari cara dia dengan orang ketiga. Kalian ngebayangin sesuatu yang negatif, terutama dari cara dia memberikan cintanya kepada orang ketiga ya. Di sini coffee cup, palm tree. Oke. Sini aku lihat coffee cup yang mana meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Jadi ya hubungan ini seperti berteman aja sih sebenarnya, tidak terlalu membuat kestabilan hubungan ya. Karena hubungan ini kalau orang minum kopi kan hanya pagi ya untuk menemani dia ketika bete gitu. Jadi kalaupun kalian bersama kembali ya, hubungan ini hanya seperti penyegar aja. Jadi bukan untuk menikmati kehidupannya kalian, tapi hanya untuk penyegar di saat dia bete, boring ya, dia akan datang ke kalian. Dan itu pun hanya sesaat. Kalau orang minum kopi kan pasti sesaat ya, tidak ada setiap hari, nggak kayak air putih gitu ya. Jadi kopi itu kan hanya ketika dia boring atau nggak bisa tidur atau dia lagi ingin power ya. Kalau orang minum kopi kan dia kuat melek ya. Jadi dia hanya untuk menemani ketika dia lagi kesendirian aja gitu. Jadi pikirkan kembali ya. Pikirkan kembali ketika kalian mau bersama dengan dia, apakah kalian hanya kan sebagai sarapan pagi dia aja ya, ibaratnya seperti itu. Apakah kalian mau seperti itu, atau kalian mau dijadikan hubungan yang stabil? Tapi kan seseorang kalau sudah ada skandal otomatis akan selalu banyak rasa ketakutan ya tentang kehilangan lagi. Stability, security, permanence and growth, endurance, flexibility. Jadi gini, kestabilan, security ya, kalian harus memberanikan diri nih untuk awakening spiritual. Kalian harus berani mengambil langkah bijak untuk bisa mengucapkan ataupun bertindak tentang kegelisahannya kalian
dari cara kalian kembali setelah breakups. Kalian harus tegas dari apa yang kalian punya pikirkan. Kalian harus katakan sejujurnya ke dia. Ya, jangan sampai kalian menjadi overthinking hanya karena dia datang dengan rayuan manisnya sehingga kalian terpengaruh dan ujungnya ya spiritual kaliannya terganggu lagi. Ya, so aku harap ini bisa resonate dengan kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komennya channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.